tahu nih, aku juga punya usaha itu. Jadi pas aku lagi bekerja di bidang ini, aku tiba-tiba menemukan passion baru. Ini boleh Oke. cerita detail Boleh tentang si dong. bayi? Justru kan kita ngobrol-ngobrol pengen ini dong, apa? Ngulik-ngulik lebih dalam dong, Tin. Jadi Tina bebas kok kalau mau cerita. Ini ceritanya seru sih. Semoga Oke. menginspirasi. Aku yakin banget sekarang banyak juga ibu-ibu yang melakukan hal yang sama gitu dari dulu juga gitu. Bahkan ini mamaku juga dulu catering ya untuk rumah tangga juga, untuk urusan rumah kan. Jadi aku tuh waktu itu Alaya sempat susah makan waktu dia TK. Dia susah banget makan sampai aku udah mikir, aduh cemilan apa ya yang sekiranya bisa aku bikin sekali dia makan, dia gigit, dia suka, dan itu tuh kandungan-kandungan yang di bahan-bahan yang ada di makanan ini tuh sehat-sehat gitu. Jadi aku inget banget mamaku pernah nge-share ke aku resep bitter balance ini kan. Terus aku kreasiin sendiri, aku masukin wortel, aku masukin brokoli, aku masukin keju, apa segala macam, susu dan segala macam. Akhirnya terbentuklah si bitter balance ini, dan aku bekelin si Alaya ini bitter balance ke sekolah. Ternyata si pulang sekolah ada beberapa orang tua murid yang bilang, Tin tadi si bola keju, nyebutnya bola keju karena kejunya banyak banget Bola kan aku. keju. Oke, oke. Ibu-ibu ini ada beberapa yang ngomong, tadi si Alaya bawa bola keju enak banget, lo nggak jualan, katanya gitu. Gue jualan, gue kok ngomong kayak gitu Andre. Langsung Gue ya. jualan, Padahal waktu itu belum. jualan. Kan ya gimana otak ibu-ibu kan? Betul, betul, Jualan, betul. Bismillahirrahmanirrahim, jualan. Langsung aku pakai handphone gitu, aku edit, bikin menu sendiri. Uh, Balance chicken cheese aku bilangnya kayak gitu. Mereka bilangnya bola keju kan, chicken cheese Bola bitter balance. keju. Nah, menunya masih satu tuh aku Hmm. bikin 25, 30 sama 40 gitu. Oh ya Tin, tiba-tiba Oke. di blast nih si menu ini. Aku blast, aku share ke grup-grup sekolah. Ternyata kakakku juga share ke sekolah anaknya kan beda sekolah nih. Sampai akhirnya Betul. banjir orderan gitu kan. Banjir orderan. Ah. Wah, aku nangis waktu itu. Bulet-buletinnya susah banget, Dre. Aku masih belum tahu teknik ngebuletin bitter balance karena tuh lengket. Lengket kenapa? Karena kalau misalnya adonan si bitter balance ini, gila sih gue cerewet banget, sorry banget. It's karena okay, Tin. kalau si adonan bitter balance ini nggak lengket, tandanya dia terlalu banyak tepung. Sedangkan aku tuh lebih banyak keju, lebih banyak susu, krim gitu loh. Ah. Jadi emang buletinnya tuh susah, aku sampai nangis, mama tolongin aku pergi ke rumah mama, orang-orang di rumah mama aku bantu, dan alhamdulillah akhirnya aku menemukan cara lah, aku belajar dari YouTube gimana caranya supaya nggak lengket. Ya Allah Tina, dibekuin dulu ternyata di freezer, jadi adonannya itu harus Oh dibekuin dulu dari gitu. iya, dalam keadaan beku kita bulet-buletin tuh. Udah kita Hmm. bulet-bulet, baru kita panir. Itu pasti teman-teman yang suka masak ngerti lah teknik masak kayak gini. Baru kita panir. Jadi alhamdulillah aku pelan-pelan nge-hire karyawan dari mulai yang tukang masak sampai admin, karena aku udah nggak bisa tuh ngetik-ketik lagi balas-balas orderan. Di situ sudahlah mulai aku mikir, ya Allah, ini kalau misalnya gue dalam pekerjaan gue yang selama ini gue kerjain nggak gue tahu pasti akan ada masanya. Ini bisa jadi bisnis Betul. yang emang selamanya akan kerjain, karena ini makanan gitu, kayak forever orang juga bakal butuh makan. Dan ini kayak aku percaya banget produk yang gue jual gue suka, dan gue masak pakai Iya. hati. Ini resepnya juga resep dari nyokap gue kembangin lagi, ngerti gak sih, kayak aku Tapi percaya banget gini sama loh, nih Tin. produk sampai akhirnya. Hmm. Tapi gini, Tin, kayak waktu itu Yes. kan Tina kan pernah kirim juga kan Bitter Balance. Ini kan kita sebut aja ya, ini Bite and Yum, bener ya? Ini kan brandnya namanya Betul Bite ini and kan. Yum. Jadi Tina pernah kirim waktu itu, jadi aku cerita sedikit ya. Tina pernah kirim, terus memang kita ini kan karena frozen, jadi kita goreng sendiri kan. Jadi kalau Iya. nggak salah itu Heeh. ada yang rasa cheese, kemudian Iya. jamur, sama Jamur satu sama lagi smoke smoke beef. beef. Nah, Iya. memang menurut gue sih rasanya sih enak sih, Tin. Karena kan berapa kali pun gue sempet sebelum lu kirim gue beli gitu kan. Jadi memang Iya. jadi buat sobat cuan yang pengen nyobain bisa nih langsung order si Bite and Yum ini gitu. Oke, lanjutin. Thank you, Apalagi promosiin. tadi, Tin? Thank you Oke, loh. Iya sekarang bener. gini, ini kan kalau misalnya tadi kan ngomong misalnya dari industri sosial media, Tina misalnya sekarang punya bisnis F&B lah bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal uh, apa ya produk keuangan, Tina kira-kira udah persiapin juga nggak sih? Kan biasa kalau Tina misalnya simpen duit misalnya di bank gitu ya, paling paling basic orang taruh duit di bank tuh biasanya deposito gitu ya, Tin. Selain Bener. deposito, Tina tuh ada nggak sih produk-produk lain yang memang lebih ke arah investasi gitu, Tin?
Ada, iya sih. Kayak aku sekarang kan aku baru join. Aku baru join Bimani. Aku seneng banget sama produk yang kamu tawarin kemarin, makanya aku langsung join. Aku itu masih ngerasa di masa banyak suka nyoba-nyoba gitu. Mau high risk, Oke, low risk nih. Yang high risk pun aku juga udah ada nih, yang aku udah runningin juga. betul. Dan eh, tapi dengan kapasitas aku yakin nih, gue confident banget gue ngeluarin duit sekian dengan high risk ini ya. Kalau misalnya ada apa-apa karena ini resiko tinggi ya gue harus ikhlasin juga. Jadi udah aku udah ada angka-angka khusus lah, karena aku tahu kan